Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Hilma Aulia dari kelas Informatika 6D sebagai Ketua Kelompok 8 untuk mata kuliah Keamanan Cyber. Di sini saya akan mempresentasikan hasil UTS kelompok kami dengan judul Analisis Forensik Jaringan terhadap artefak PCIe untuk studi kasus infeksi malware 13 Juni 2025. Kelompok kami menemukan sebuah file bernama 2025 strip 06 strip 13 strip traffic strip analysis strip exercise.pcip yang merupakan rekaman lalu lintas jaringan dari sebuah komputer yang terinfeksi malware pada 13 Juni 2025. Di dalamnya terdapat sekitar 49.000 paket data yang tersimpan sebagai bukti. Tantangan yang kami dapatkan yaitu malware modern tidak tiba-tiba bisa terdeteksi. Ia bersembunyi di balik protokol HTTP sehingga akan terlihat seperti trafik normal, web normal. Namun setelah dilakukan analisis forensik lebih lanjut akan terlihat apa yang sebenarnya terjadi pada eksekusi ini. Sebagai kelas D yang tugas utamanya adalah berfokus pada respon insiden dan forensik digital, kelompok kami telah melakukan semuanya mengikuti standar internasional NIST SP800-86 dan ISO IEC 27037 agar proses investigasi kami punya dasar yang kuat. Dari standar tersebut, kami membuat 5 tahap proses forensik. Yang pertama yaitu ada tahap preparation, di mana kami menyiapkan semua tool seperti Wireshark sebagai analisis paket, lalu ada window PowerShell untuk verifikasi hash. Tahap yang kedua yaitu ada identification, di mana kami mengidentifikasi bahwa file PCIe yang ada adalah artefak digital yang relevan dengan insiden, berisi 48.877 paket data dari 13 Juni 2025. Pada tahap ketiga ada acquisition, di mana ini adalah tahap yang paling krusial. Sebelum kami melakukan analisis lebih lanjut, kami mengambil nilai hash untuk PowerShell, yang mana ini disebut dengan penyegelan bukti digital. Yang keempat ada preservation, di mana file disimpan apa adanya tanpa kami modifikasi sama sekali. Lalu di tahap yang kelima ada analisis. Barulah kami membuka Wireshark untuk memfilter paket mencurigakan, identifikasi IOC, dan rekonstruksi apa yang sebenarnya terjadi. Terima kasih Hilma. Halo semuanya, saya Andy. Dan saya akan memulai dari langkah yang terlihat teknis tetapi sangat fundamental, membuktikan bahwa bukti yang kita analisis itu asli dan belum diubah. Nah, caranya adalah dengan fungsi hash kriptografis. Di sini kita bisa membayangkan ini seperti sidik jari digital dari sebuah file. Nah, filenya itu file unik dan berubah total jika satupun byte di dalam file itu dimodifikasi. Kami menjalankan perintah get file hash di dalam window PowerShell terhadap file PCAP kami menggunakan 2 algoritma. Di sini yang pertama itu dengan MD5, nilai hashnya itu adalah CD kemudian 7 dan seterusnya, yang berjumlah 32 karakter heksadesimal, dan juga yang kedua itu dengan SH256 yang lebih kuat nilainya. Dan untuk jumlah nilai dari SH256 ini ada 64 karakter. Yang paling penting, kami memverifikasi ulang nilai ini sebelum dan sesudah analisisnya. Hasilnya identik, tapi tidak ada satupun bit yang berubah. Artinya seluruh temuan yang akan saya paparkan itu identik, ya, tidak ada satupun
selanjutnya punya dasar validitas forensik yang sah. Nah, kemudian selanjutnya di sini kita masuk ke inti. Apa yang kami temukan saat file PCAP di Wireshark? File ini berisi 48.877 paket total dengan display filter HTTP request method GET dari hampir 49.000 paket itu yang muncul 5 paket dan salah satunya itu sangat mencurigakan. Lihat di bagian IOC nomor 2 paket 6642 dengan IP 1076 dan seterusnya itu mengirimkan HTTP GET ke IP 104.21 dan seterusnya dengan pet itu ZH dan seterusnya. Nah, pet ini itu berisi karakter acak tanpa makna seperti ciri khas malware pada umumnya yang sedang melaporkan dirinya ke penyerang. Nah, istilahnya di sini itu adalah beacon check-in. Kemudian kami mengganti filternya itu ke post. Hasilnya 64 paket semua dari host yang sama ke 6 server dalam blok IP 104.21 dan 104.16. Kemudian untuk IOC nomor 6 itu rata-rata satu post request setiap 20 detik selama 22 menit. Ya, ini membuktikan perilaku manusia. Ini automated becoming. Jadi yang artinya malware yang secara otomatis mengeksekusi atau mengfiltrasi data tanpa henti. Nah, kemudian jadi dari 48.000 paket kami berhasil mengidentifikasi 6 indikator dari compromise yang membuktikan secara konkret bahwa ada insiden atau bahwa insiden ini benar-benar terjadi. Kemudian untuk timestamp paket-paket tersebut kami bisa merekonstruksi persis bagaimana serangan ini berjalan menit per menit. Fase 1 itu di detik ke-4 sampai 9. Di situ bisa kita lihat ada traffic yang sekilas normal, get request ke software maksud saya get request ke server Microsoft update. Nah, tapi ini kan sebenarnya sudah menjadi tanda bahwa malware ini aktif karena ia melakukan connectivity check dulu. Nah, kemudian titik paling kritis ada di detik ke 113. Itu di fase kedua paket di paket 642. Nah, disinilah malware pertama kali menghubungi server C2-nya di IP 104.21 dan seterusnya. Momen lapor diri ini adalah bisa dibilang menjadi titik awal kendali penyerang atas sistem korban. Nah, kemudian untuk fase ketiga mulai dari detik ke 124 itu eksfiltrasi data dimulai. Post pertama dikirim, data dari dalam komputer korban mulai mengalir keluar. Dan juga untuk fase keempat dari detik ke 209 hingga 993 itu yang paling masif ya. Lebih dari 60 post request ke 6 server C2 secara bergantian tanpa jeda, yang berarti payload sampai 443 byte per paket. Kemudian untuk fase kelima, malware yang masih aktif hingga capture berakhir di detik ke
tidak ada yang menghentikannya, tetapi tidak ada alert atau peringatan yang terpicu. Nah, inilah yang membuat serangan ini berbahaya. Selanjutnya, di sini saya akan mencoba menjelaskan tentang seberapa besar dampak dari insiden ini menggunakan kerangka CIA Triad. Nah, di bagian ini itu ada 3 pilar standar untuk mengukur kerusakan insiden keamanan. Yang pertama pilar kerahasiaan, itu dampaknya kami nilai kritis. Kenapa? Karena 64 HTTP post request itu berisi data yang dikirim keluar jaringan menuju server penyerang. Nah, di sini juga kami tidak bisa tahu persis isinya tanpa mendekripsi payload. Nah, tapi volume dan konsistensinya sangat jelas mengindikasikan eksfiltrasi masif. Nah, data internal organisasi kemungkinan besar itu sudah ada di tangan penyerang. Kemudian pilar kedua itu ada integritas. Dampaknya di sini kami mencatat itu tinggi, malware yang bertahan aktif selama 22 menit tanpa terdeteksi itu cukup punya waktu untuk publikasi file, registrasi atau konfigurasi sistem. Jadi kami tidak bisa lagi menjamin bahwa isi sistem host 10.6 dan seterusnya itu masih dalam kondisi asli. Nah, kemudian pilar ketiga itu ada ketersediaan. Dampaknya sedang, bisa dilihat dari traffic anomali yang terus-menerus itu mengonsumsi bandwidth dan CPU. Dan ketika host akhirnya dikarantina untuk dibersihkan, layanan akan terganggu sementara. Nah, kemudian untuk memahami secanggih apa malware ini, kami memetakan perilakunya ke framework ATT dan juga CK, database standar industri yang mendokumentasikan cara kerja penyerang. Ada 4 teknik yang kami identifikasi. Pertama itu ada T1071.001. Kemudian untuk malware menggunakan protokol HTTP biasa untuk komunikasi C2. Nah, ini disengaja agar lalu lintasnya tidak dibedakan dari traffic web normal. Kedua, T1041 eksfiltrasi data dilakukan melalui channel HTTP post yang sama dengan dipakai untuk komunikasi C2. Satu channel itu 2 fungsi. Kemudian ketiga, T1027 itu ada payload yang dikirim di encode atau di obfuscate path URL yang panjang dan acak itu bukan kebetulan. Jadi itu cara malware menyembunyikan isinya dari inspeksi sederhana. Nah, dan kemudian keempat itu ada T1008. Malware menggunakan 6 server C2 berbeda secara bergantian. Nah, kalau satu diblokir, komunikasi tetap jalan lewat server lainnya. Nah, bisa dibilang kombinasi ini bisa dibilang kombinasi 4 teknik ini menunjukkan bahwa ini bukan malware sembarangan. Ada desain yang matang untuk menghindari deteksi dan juga mempertahankan operasi. Kemudian selanjutnya untuk pemaparan materinya akan dilakukan oleh rekan saya yaitu Hilma. Dari semua temuan ini terdapat 5 respon tindakan yang sebaiknya segera dilakukan.
Yang pertama yaitu karantina host 10.6.13.113 untuk menghentikan eksfiltrasi yang mungkin saja masih berjalan. Yang kedua yaitu lakukan blokir semua 7 IP C2 yang sudah teridentifikasi di firewall dan IDS. Yang ketiga yaitu lakukan forensic disk untuk mengetahui bagaimana malware ini bisa masuk dan bagaimana ia mempertahankan diri. Lalu yang keempat ada lakukan threat hunting di seluruh jaringan internal karena bisa saja host lain yang teridentifikasi melakukan pola serupa. Yaitu yang terakhir ada evaluasi ulang konfigurasi SIEM dan IDS dengan menambahkan rule deteksi khusus untuk pola HTTP post anomali bervolume tinggi ke IP asing.